ekornya ya. Duri racunnya ada di pangkal ekor, tapi ikan pari yang ada di SeaWorld tidak ada duri racunnya lagi. Sudah kita potong semua duri racunnya, jadi aman untuk penyelam juga ya. Oke, si ikan pari ini beberapa tahun yang lalu pernah membunuh seorang pemburu buaya dari Australia, namanya Steve Irwin ya. Saat itu Steve Irwin sedang mengikuti cara renang ikan pari dari atas tubuh, dan ikan pari merasa itu adalah sebuah ancaman, lalu menegakkan duri beracun tepat di jantungnya Steve Irwin. Alhasil Steve Irwinnya tidak terselamatkan dan meninggal dunia ya, berbahaya sekali. Selain itu si ikan pari juga memiliki hobi, mereka suka bersembunyi di bawah pasir pantai. Di sini siapa adik-adik yang suka main ke pantai? Tunjuk tangan. Nah, suka main ke pantai, mungkin suka melepas alas kakinya juga. Tapi mulai sekarang kalau main ke pantai jangan lepas sandal atau sepatu ya, nanti bisa terkena duri racun dari ikan pari. Oke, kita lihat lagi, ini ada yang kecil tubuhnya, ada ikan pari yang besar juga ya. Dan cara makan ikan pari pun cukup jorok para bunjuk ya. Kalau kita perhatikan dengan teliti, ketika makanan diberikan, maka makanan tersebut akan dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan lagi dari mulutnya. Karena ikan pari tidak punya rongga pipi untuk menyimpan makanan sementara ya. Jadi cara makannya seperti itu, sampai benar-benar lembut baru ditelan ya. Oke, masih diberikan makan, lihat penyelamnya masih sibuk ya di dalam akuarium. Tapi kita lihat bagian atas, itu ada hewan reptil laut mendekati penyelam yang kecil. Ada yang tahu namanya hewan reptil apa? Penyu atau kura-kura? Penyu, benar sekali. Yang kecil di atas adalah penyu atau sirartal ya. Antara penyu dan kura-kura itu serupa tapi tak sama, artinya mereka berbeda ya. Kita lihat saja tuh, ini dia penyu yang besar dari jenis penyu hijau mendekati penyelam kami. Penyu ini ternyata tidak punya jari dan kuku ya. Kakinya pipis seperti dayung tuh di atas, lihat. Kalau kura-kura punya jari dan kuku. Perbedaan kedua dari tempat hidupnya. Ternyata untuk penyu di sini hidupnya di air laut, air asin. Kalau kura-kura di air tawar. Air tawar itu seperti di sungai, danau atau rawa-rawa. Yang terakhir, kalau kita sentuh leher penyu, mereka tidak bisa main petak umpet. Artinya tidak bisa menyembunyikan kepala serta kaki ke dalam tempurung ya. Kalau kura-kura kita kagetkan saja, mereka bisa menyembunyikan kepala serta kaki ke dalam tempurungnya ya. Nah, untuk penyu ini juga mereka punya kelemahan ternyata. Walau badannya besar tuh, ternyata nafsu makannya sangat banyak, sehingga si penyu bisa menggigit benda apapun yang ada di depan mulutnya. Oh, diputar-putar. Oke, kita hitung 1. Putar lagi. Oh, sudah. Ya udah deh. Nah, untuk penyu tadi ya, untuk Anda yang mau sentuh penyu di kolam sentuh, hati-hati, jangan sentuh dari depan mulut, nanti bisa digigit tangannya ya. Sentuh yang benar hanya di bagian tempurungnya saja atau keempat kakinya. Oke, masih bagi-bagi makanan sepertinya. Di sini, wah ini namanya ikan hiu ya. Di sini juga ada ikan hiu belimbing yang putih. Kalau ikan hiu yang siripnya berwarna hitam namanya ikan hiu sirip hitam ya. Oke, selain ada penyu dan ikan pari, di sini juga banyak ikan-ikan kecil. Nah, ini ikan hiu sirip